Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku, Kamu, dan Riuni kali ini akan bercerita tentang subbab Jika Cinta Katakan. Jika suka dengan ceritanya, jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi cerita selanjutnya. Selamat menikmati. Bagas mengeluarkan dompet dari saku celana, lalu memasukkan foto yang tadi ia pegang ke dalam benda hitam berbahan kulit itu. Kemudian mengambil ponsel dan mulai menelepon. Abimana melihat ponselnya yang berdering. Ia tersenyum, buru-buru memasukkan ponsel ke saku celana. Ketika dilihatnya wanita berhijab yang tadi berdiri di pinggir trotoar menaiki bus. Bus tampak lengang. Wanita itu memilih duduk di dekat jendela. Ia membuka kaca jendela dan melihat keluar. Bus mulai berjalan. Ia tersenyum menikmati embusan angin sore yang menerpa wajahnya sambil melihat sekeliling. Matanya bersirobok dengan Bagas. Senyumnya perlahan memudar, lantas berpaling dari arah jendela. Tidak mungkin, kurasa aku hanya salah lihat. Apa aku terlalu merindukannya hingga orang lain pun terlihat seperti dia? Pahira bersenandika. Bagas terus menatap wanita pemilik senyum manis itu hingga habis menjauh dan hilang dari pandangan. Tatapan Bagas perlahan beralih pada Abimana. Ia meyakini bahwa sedari tadi Abimana pun melakukan hal yang sama. Abimana menghidupkan mesin motornya dan melaju pulang. Bagas meminta Pak Karyo untuk mengikutinya. 30 menit kemudian, Abimana sampai di depan sebuah rumah megah dan besar berlantai 2. Dengan halaman yang luas serupa taman hijau nan sejuk. Tepat saat ia menghentikan laju motornya dan pintu pagar terbuka otomatis, suara klakson mobil terdengar. Abimana menoleh ke belakang dengan sudut bibir terangkat ke atas. Lihat dirimu Bagas, sejak kapan kau setinggi ini? Ucap Abimana sambil membandingkan tingginya yang hanya sebatas telinga Bagas saat ia dan Bagas berjalan dari parkiran menuju bangunan rumah. Kau yang tidak tumbuh, balas Bagas. Abimana terkekeh. Mengapa kau mengabaikan telepon dan pesanku? Menurutmu kenapa? Jawab Abimana. Kau tahu aku pulang hari ini, kenapa pulang sore? Ucap Bagas. Aku kerja sambilan di tempat kursus. Bagas menghentikan langkahnya, diikuti oleh Abimana. Ia menatap Abimana dengan pandangan datar. Cuma karena itu? Abimana mengangguk-angguk. Bagas melihat netra Abimana lebih lama, mencari kejujuran di sana, hingga akhirnya ia menyunggingkan seulas senyum. Mereka kembali berjalan. Abimana melingkarkan lengannya di tengkuk Bagas dengan sedikit melompat, menyebabkan lelaki tinggi putih itu sedikit membungkuk. Seperti apa Amerika? Lepaskan aku, kau membuatku tidak leluasa. Alih-alih menjawab, Bagas malah berusaha lepas dari rangkulan Abimana. Dulu kau sangat suka kurangkul begini. Aku telah kembali, berhentilah bekerja. Fokus saja pada kuliahmu. Bukankah kau sedang menggarap tugas akhir? Respon Bagas. Abimana menghentikan langkahnya ketika telah sampai di depan pintu utama. Kau tidak mau masuk? Tanya Bagas. Abimana hanya tersenyum. Istirahatlah. Lantas ia berlalu menuju samping rumah. Bagas memandangi punggung lelaki itu hingga ia berbelok ke belakang rumah. Azan subuh berkumandang. Abimana telah bersiap ke masjid. Dilihatnya, Bagas masih pulas di ranjang berkasur sedikit empuk berukuran nomor 3 di kamar dengan luas 2 kali 3 meter itu. Abimana menepuk-nepuk pelan bahu lelaki yang masih lelap dalam alam mimpi itu. Bagas bangun. Apa kau ingin ketinggalan salat berjamaah di masjid? Bagas mengerjap-ngerjap sebelum akhirnya kesadaran penuh menghampirinya. Sudah kubilang jangan tidur di sini. Apa kau tidak merindukan kasur big size-mu yang super empuk itu? Bagas menutup mulutnya yang terbuka karena menguap. Apa kau tidak kangen padaku? Jawab Bagas. Terdengar ketukan pintu dari luar kamar. Abi, apa kau sudah bangun? Tanya suara perempuan. Iya Bu, Abimana membukakan pintu. Perempuan parubaya masuk dan tersenyum. Apa Mami dan Papi sudah pulang, Bi? Iya nak Bagas, tengah malam tadi, tapi hanya Nyonya sendirian.
Tidak heran, papi selalu sibuk. Ayo Bagas bergegas, kita bisa terlambat. Ma, Pahira pamit kuliah dulu ya. Kemungkinan sore baru pulang, karena habis dari kampus mau langsung ngajar bimbel. Gadis bergamis merah marun dengan setumpuk kertas dan buku di tangannya itu mencium takzim punggung tangan wanita di hadapannya. Assalamualaikum. Pahira berlalu setelah perempuan berumur 47 tahun yang masih terlihat cantik meski gurat lelah menghiasi wajahnya itu menjawab salam. Bukan raganya yang lelah, tapi jiwanya. Jangan terlalu capek, Pa. Jika mengganggumu menyelesaikan skripsi, lebih baik berhenti dulu ngajarnya. Mama Pahira sedikit berteriak agar terdengar oleh anak gadis mata wayangnya itu yang telah di dekat pintu pagar. Pahira hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Jadi kau memilih meneruskan bisnis papimu di sini, bukan di kantor pusat? Tanya Abimana yang duduk di samping Bagas, di kursi mobil belakang sambil menutup pintu mobil. Bagas mengangguk. Kemana kita kali ini, Den? Pak Karyo yang telah duduk di belakang kemudi sejak tadi memastikan arah perjalanan sebelum mengstarter Fortuner hitam metalik itu. Ke kampusnya Abimana, Pak. Kau sungguh ingin ikut ke kampus? Setauku yang namanya Presdir itu sibuk. Canda Abimana sambil terkekeh. Cepatlah wisuda, posisi penting sudah menunggu. Ada bau-bau nepotisme nih tampaknya. Nepotisme itu kalau menempatkan seseorang yang bukan ahlinya hanya berdasar rasa kekerabatan. Mentari Food Company membutuhkan pengawas mutu cerdas dan cekatan. Siapa lagi yang bisa kupercaya selain orang yang bernama Abimana? Bagas menaik turunkan alisnya. Kalau aku tidak mau, Abimana ikut-ikutan menaik turunkan alisnya. Aku akan memaksamu, ucap Bagas dengan wajah datar. Abimana terkekeh. We will see. Bagas turun lebih dulu dari mobil. Abimana masih menyusun kertas-kertas draft skripsinya yang tadi terjatuh ke lantai mobil. Bagas menyadarkan pandangan ke Fakultas Pertanian yang ada di Universitas terluas Asia Tenggara itu. Program studi teknologi hasil pertanian tempat Abimana menimba ilmu ada di bagian belakang kampus hijau. Butuh waktu beberapa menit berjalan menuju ke sana. Apa kau mau terus berdiri di sana? Abimana telah berjalan beberapa langkah menuju jurusan, tapi Bagas tetap bergeming di tempatnya. Sekilas tadi, ia melihat wanita berhijab yang ia yakini adalah gadis berkuncir dua yang ada dalam foto masa SMA-nya dulu, berjalan ke arah musala pertanian. Duluanlah, aku akan berkeliling dulu menikmati kampus hijau ini. Baiklah, tunggu aku di depan musala jika mendekati waktu zuhur aku belum kembali. Beberapa waktu kemudian. Kau di mana? Bagas membaca pesan WhatsApp yang Abimana kirim barusan. Di perpustakaan, Bagas membalas. Kenapa kau sudah di sana? Sudah kubilang tunggu aku. Cepatlah. Tidak perlu waktu lama bagi Abimana menuju perpustakaan. Ia sedikit berlari agar cepat sampai ke sana. Bagas telah memberitahu posisinya Piapsan. Abimana langsung masuk ke dalam perpustakaan. Bagas tengah berjalan di antara rak-rak buku. Ketika seseorang dengan tangga kecil menjangkau buku tebal bagian paling atas rak, tak sengaja menjatuhkan buku itu tepat di atas kepala Bagas. Bagas hanya mendongak tanpa menghindar. Abimana yang telah dekat refleks berlari dan menjadikan tameng dirinya di badan Bagas, hingga buku itu mengenai punggungnya. Aduh punggungku, kenapa tak menghindar? Karena ada kau, Bagas berkilah dengan senyum lebar. Dasar kau ini. Abimana melihat ke arah lelaki yang tadi menjatuhkan buku. Jika tadi kepalanya terluka, kau bisa saja kena hukum, ucap Abimana sambil menyerahkan buku itu pada lelaki culun berkacamata yang melihatnya dengan tatapan mengibah. Maaf, tidak sengaja, benaran tidak sengaja. Bagas hanya diam memperhatikan. Seulas senyum tersungging di wajah orientalnya. Ia mendekati Abimana dan melingkarkan tangannya di bahu lelaki itu. Pahira, panggil seorang gadis. Bagas dan Abimana serentak menoleh ke asal suara. Mereka melihat gadis itu mendekati perempuan berhijab yang duduk di kursi dekat jendela. Perempuan berhijab itu Pahira. Bagas menoleh ke arah Abimana. Ia bisa melihat sorot mata Abimana.
Bukan sorot mata biasa, tapi tatapan yang sama saat ia melihat Fahira. Fortuner hitam metalik itu melaju pelan menjauhi kampus hijau. Bagas yang duduk bersebelahan dengan Abimana di kursi belakang diam saja sejak tadi dengan ekspresi yang entah. "Bagaimana kalau kita nonton di kamarmu?" pinta Bagas pada Abimana kemudian setelah hening menguasai. Ada sedikit kesal pada wajahnya. "Tidak bisa, aku harus bekerja siang ini." "Berhenti saja." "Tidak bisa." "Kenapa?" "Aku harus membeli ban baru untuk motorku. Lagi pula rantainya sering lepas akhir-akhir ini. Aku perlu beli baru." "Pakai saja punyaku." "Aku tidak berani memakai motormu yang semahal mobil." "Aku belikan, katakan saja kau mau yang seperti apa." "Tidak perlu." "Kenapa kau selalu menolak pemberianku?" "Aku masih sanggup membeli sendiri." Abimana tersenyum miring. Bagas terdiam, melihat Abimana dengan tatapan kesal. Pak Karyo mendadak menghentikan mobil karena ada kucing lewat di depan. Abimana melihat ke depan. Sebersit kemudian pupil matanya membesar. Bagas mengikuti pandangan Abimana. Terlihat Fahira berjalan sendirian entah menuju kemana. "Pak Karyo," panggil Bagas. "Ya, ikuti dia." "Siapa?" "Gadis itu." "Hei," Abimana memprotes. "Gadis itu, gadis yang Abimana suka." Bagas menatap tajam Abimana. Abimana terdiam dengan wajah terkejut. "Benar kan?" Abimana tetap bergeming dengan napas tertahan. "Benar kan?" Bagas mengulangi. Abimana mengembus napas pelan. "Tidak." Jawabnya sambil mengalihkan penglihatannya dari pandangan Bagas, menatap lantai mobil. "Apa kau jujur?" "Sudah kukatakan kalau itu tidak benar." Tangan kanan Abimana meremas telapak tangan kirinya. Kemudian Abimana membuka pintu dan keluar. Abimana berdiri di samping mobil. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, lalu mendesah pelan. Bagas ikut keluar dan berdiri di hadapan Abimana. Pak Karyo tampak khawatir. "Bersambung." Sekian dulu ya buat hari ini. Insya Allah lanjutannya diposting besok. Kenapa Bagas kesal terhadap Abimana? Apa pula yang akan dilakukan Bagas terhadap Abimana? Kalau kamu bisa menebaknya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.